kepada Ustadz Dr. Ahmad Junaidi MA. Kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, pada pagi Ahad pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermujalasah walaupun secara virtual ya, secara online dalam majelis ilmu insyaallah Raudhatun min Riyadhil Jannah, di antara taman-taman surga, apalagi yang nanti akan dikaji insyaallah Raudhah juga Riyadh ya, jamaknya dari Raudhah adalah Riyadh, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk dan mendapatkan apa yang kita selama ini kita bacakan dalam salat-salat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri iman mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mereka itu adalah minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para orang yang jujur, was-syuhada, dan orang-orang yang syahid, was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita tergolong dan mendapatkan apa yang kita mohon 17 kali dalam sholat kita, dalam sholat wajib kita selama sehari, dan tergolong dalam orang-orang yang telah berengkau nikmat atas mereka. Kajian tematik kita pada pagi ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya akan fokuskan kepada dua hal. Ya. Dan ini yang telah beliau sebutkan tadi dalam pengantarnya. Dalam pengantar beliau katakan, saya akan ya tadi wa usaddiru abwab, setiap bab, rata-rata bab, tidak semua ya tentu, abwab di bab-bab ya, itu rata-rata beliau atau kebanyakannya, walaupun tidak semua tentunya, dalam prakteknya tidak semua bab, beliau mulai dengan ayat-ayat karimat, ayat-ayat yang mulia. Nah, inilah salah satu metodologi kita dalam memahami sunnah yang kita bisa pelajari dari beliau. Jamaah sekalian, ya. Bagaimana memahami sunnah dalam bingkai Al-Quran? Fahmus sunnah awil hadis fi dha'il Qur'ani wal karim. Ya, sunnah hadis hampir sama. Sunnah lebih umum. Ya, hadis ya. Sunnah itu bisa sebelum menjadi nabi juga disebut sunnah. Makanya sunnah jauh lebih umum. Kalau ada yang mengatakan rambut panjang sunnah nabi ya. Ya sunnah, semua yang dari nabi sunnah. Tapi bukan berarti hukumnya otomatis sunnah. Bahkan ada sunnah yang tidak boleh ditiru. Ya. Seperti wisol, puasa menyambung itu ya. Menikah lebih dari 4, itu sunnah Nabi juga, perbuatan Nabi, tapi malah haram ditiru. Jadi sunnah sangat luas. Semua yang datang dari Nabi sejak ya beliau lahir sampai beliau wafat, sebelum jadi Nabi, setelah jadi Nabi, semua adalah sunnah Nabi. Jadi kalau dibilang sunnah Nabi, sunnah Rasul, ya sunnah betul. Tapi kan hukumnya apa dulu? Nah, kalau hadis lebih sempit ya. Hadis ini berarti yang datang dari Nabi SAW, perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Ya. So, lebih fokus lah beliau menjadi nabi kan. Nah, bagaimana memahami sunnah ini di bawah bingkai dalam fi dha'il Qur'anil Karim, dalam koridor ya atau bingkai Al-Quran. Nah, ini satu metodologi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini kan hadis, kitab Riyadhus Shalihin ini kitab hadis. Kenapa beliau perlu membuka bab-babnya dengan ayat? Nah, inilah yang kemudian disimpulkan di antara Dr. Yusuf Qaradawi. Salah satu atau poin pertama dalam kita memahami sunnah adalah memahami ya, atau metodologi memahami sunnah adalah dengan cara memahami sunnah dalam bingkai Al-Quran, dalam koridor Al-Quran. Karena Al-Quran ya asasnya sunnah, penjelas dari sunnah. ADART dalam, kalau kita ibaratkan dalam organisasi, tidak boleh ada bertentangan. Aslinya seperti itu. Kalau ada bertentangan seperti apa? Jangan kita salahkan dulu. Kita tuduh diri kita mungkin yang belum paham. Jangan buru-buru mengatakan yang salah satunya salah. Kita coba pahami dulu. Kalau dua-duanya memang Al-Quran jelas valid, jelas sahih, hadisnya sahih, kelihatannya bertentangan, nah, tentu perlu dicarikan pemahaman yang tepat. Karena Al-Quran sebagai dasar, sunnah sebagai penjelasan, tentunya tidak saling bertentangan. Ini yang bisa kita ambil pelajaran pertama ya dari Imam Nawawi, dari pengantarnya tadi, wa usaddirul abwaba bil Qur'anil Karim.
minal Qur'anil Karim bi ayatin karim. Minal Qur'anil Karim ya, al-azim bil ayatil karimah. Jadi penting memang. Kenapa tadi juga ya perlu menguasai Al-Qur'an. Nah, Imam Nawawi tadi hafal dari sejak dini sebelum balik bahkan sudah hafal. Paling tidak kalaupun kita tidak hafal, memahami global petunjuk pesan Al-Qur'an itu dalam bab-bab yang kita kaji. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, itu penting. Dan itu yang kita pelajari dari Imam Nawawi. Ini kitab hadis, tetapi beliau membuka babnya tidak langsung hadis. Ya, setelah menyebutkan judul babnya, kemudian disebutkan ayat-ayat. Contoh ini, langsung kita praktek di sini. Bab pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ini mulai masuk ke kitabnya Riyadhus Shalihin. Babul Ikhlas. Bab pertama adalah Babul Ikhlas. Ikhlas wa ihdharin niyati, dan menghadirkan niat fi jamil amal wal aqwal. Di semua perbuatan, dalam semua perbuatan, perkataan wal ahwal, dan kondisi al-barizati yang nampak, wal khafiyati ataupun yang tersembunyi. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kemudian beliau memulai dengan ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali agar mereka menyembah Allah sebagai misi hidup mereka dengan mengikhlaskan agama itu kepada Allah. Hunafa, secara hanif, lurus, benar, konsekuen. Wa yuqimus sholata, mereka kemudian menegakkan zakat. Wa yu'tuz zakata, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itu agama yang lurus. Jadi ibadah sebagai misi hidup kita yang semuanya adalah bingkai dalam bingkai ibadah, meniti ubudiyah. Ya, kalau bahasa Ibnu Qayyim kan sulamul ubudiyah, anak tangga penghambaan kita menuju Allah sampai mendapat puncak kebahagiaan itu ketika kita memasuki surga, memegang pintu surga, membuka pintu surga. Itu harus dilandasi dengan ikhlas. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Mukhlishina lahuddin. Qala Ta'ala, juga dalam ayat yang lain, tadi surat Bayyinah ayat 5, dan surat Al-Hajj yang baru saja beberapa bulan yang lalu kita tunaikan ibadah kurban. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, binatang-binatang ya yang disembelih dijadikan hadi dalam haji dan seterusnya, juga termasuk binatang-binatang kurban. Wala dima'uha, juga bukan darah-darahnya. Dagingnya kalian sudah makan, darah-darahnya selesai terkubur atau dibersihkan, disiram, hilang. Tetapi walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai adalah yang ada dalam hati kita berupa keikhlasan, ketakwaan, kepatuhan, ketundukan kita. Maka dalam hadis tentang keutamaan berkorban itu kan dijelaskan, Bapak Ibu jemaah Allah, ya. Ya. Sebaik-baik pekerjaan ya pada hari dahar adalah ihraqud dam, menyembelih darah. Wa inna ajra wa innahu tadi wa innal udhiyah wa innaha udhiyah, kurban tadi, la tasilu ila Allah, sampai kepada Allah pahalanya, niatnya, takwanya sudah sampai kepada Allah. Qabla an yasila ilal ard, wa inna dama ya, darah binatang kurban tadi la yasilu ila Allah, sampai kepada Allah qabla an yasila ilal ard. Coba dalam hitungan yang sangat cepat sudah sampai, sudah Allah terima. Allah Maha dekat, Maha tahu, Maha mendengar, dan seterusnya. Ketika kita miringkan sembelihan korban kita tadi, sebelum sampai darahnya ke tanah, wa innahu la yaqa'u ila Allah min Allah qabla an yasila ila al-ard. Sebelum sampai ke tanah darahnya, padahal kalau dimiringkan kan begitu dekat dengan tanah. Hanya ada berapa senti. Kalaupun digali lubang sedikit untuk darahnya, hanya beberapa senti ke dalam. Sebelum darahnya sampai ke tanah, pahalanya sudah sampai. Ya, takwanya sudah sampai kepada Allah. La yasilu ila al-ard. La yaksira atau la yaqa'u min Allah qabla yasila al-ard. Sudah sampai. Jadi luar biasa niat. Ya, niat yang sudah terlaksana. Ya, bukan substansinya, itu kan niatnya, praktiknya, keinginan yang diwujudkan.
Luarnya boleh jadi tidak seindah niat itu, tidak sebaik niat itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, luar biasa. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati, nanti binatang kurban tadi pada hari kiamat akan datang dengan bulu-bulunya, wa quruniha, tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, adfariha, kuku-kukunya. Ya, nanti akan menjadi saksi. Itu semua ya berangkat dari ketulusan niat kita, ikhlas kita, takwa kita. Dan itu yang substantif. Luarnya penting juga, tapi itu yang cepat sampai itu. Ya. Jangan terlalu terjebak kepada hal-hal di luar gitu ya, hal-hal mazhar, penampilan luar, pencitraan dan sebagainya. Tapi kita diberikan perhatian. Jadi inilah bentuk Al-Quran. Al-ihtimam bima ihtama bil Quran. Memberikan perhatian kepada apa yang diperhatikan oleh Al-Quran. Atensi kita harusnya sesuai dengan atensi Al-Quran. Jangan terus sibuk dengan penampilan luar, sementara yang di dalamnya kosong, di dalamnya hawa, ya, rusak. Tapi bukan berarti sekali lagi tidak perlu memperhatikan luar. Persentase dan atensinya harus lebih besar di dalam. Nanti kita akan baca ada hadis, ya, perbaikilah penampilan kalian. Wa aslihu ya halakum ribasakum, tetap penampilan. Tapi nanti juga ada hadisnya, la yanzuru, ya, la yanzuru. Allah tidak ada semata melihat penampilan luar. Kemudian beliau menyebutkan ayat ketiga, qul in tukhfu ma fi sudurikum. Jika kalian sembunyikan apa yang ada di data hati kalian, niat, ketakwaan hati, ya, sumber iman di hati. Au tubduhu, atau kalian tampakkan, ya alamullah. Ya. Intinya keikhlasan, baik itu yang terlihat, orang akan melihat perbuatannya di luar. Karena iman dan Islam tidak bisa dipisahkan. Karena dalam kajian akidah disebut, ya, Islam kan disebutkan, didefinisikan, ya, rukun Islam yang 5, amal-amal zahir, sholat, zakat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian iman itu yang ada dalam hati, ya, takwa, keikhlasan, amal qulub, amal hati yang tidak terlihat. Tapi idza ijtama'a iftaraqa. Iman dan Islam tidak bisa dipisahkan. Memang kalau disebutkan bersama-sama, Islam dan iman punya arti sendiri. Wa idza iftaraqa, tapi ketika hanya disebutkan salah satunya, yang penting kan hatinya dijilbabin. Ya, yang penting kan hatinya baik. Ya, tidak cukup gitu. Tubduhat juga terlihat. Ya, Islam dan iman tidak bisa dipisahkan. Ada kemarin yang mengingatkan kita semua, wanita muslimah dengan berhijab itu saja sudah beribadah. Dia keluar jalan-jalan pun dengan berhijab itu sudah ibadah. Memakai hijab itu sendiri ibadah. Walaupun dia sedang jalan-jalan kelihatannya duniawi, hal-hal yang remeh kelihatannya. Tapi ketika dia mengenakan hijab syar'inya, itu dia sedang ibadah. Baik, ini bab pertama. Saya memberikan contoh saja dalam metodologi ini. Bagaimana kita memahami sunnah dalam bingkai. Kemudian kita lihat di bab terakhir. Bab 372 atau 373. Nah, juga beliau mulai dengan ayat. Babu bayani ma a'addallahu ta'ala lil mu'minina fil jannah. Ya, bab tentang apa yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di surga. Bapak Ibu jamaah Allah, bab penjelasan tentang apa-apa saja yang telah Allah siapkan untuk orang-orang mukmin di surga. Ya, agar pemahaman kita itu dibingkai benar, tidak menyimpang nanti, tidak keluar, tidak kemudian salah, dibingkailah dengan Al-Quran. Selanjutnya berada dalam koridor Al-Quran. Fi itaril Quran, fi dawil Quran. Qala Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nanti di akhirat, di surga, orang-orang yang bertakwa itu akan berada di taman-taman surga dan air-air, mata air. Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah tempat-tempat surga-surga ini, mata-mata air tadi dengan penuh kedamaian, dengan rasa aman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut, kami tarik dada mereka, kedengkian yang ada dalam dada mereka. Mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Ya.
Di surga semuanya tidak ada lagi iri dengki. Di dunia inilah banyak iri dengki, persaingan, sikut sana sikut sini. Tapi di akhirat, kalau kita masukkan oleh Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke surganya, berada di surur, sarir ya, jamak dari sarir, tempat-tempat tidur, tempat-tempat istirahat, mutaqabilin yang saling berhadapan. La yamassum fiha nasab, tidak menimpa mereka, menyentuh mereka rasa lelah. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka menikmati di sana tidak pernah dikeluarkan. Ya, itu nikmat Al-Quran yang digambarkan oleh Al-Quran. Nikmat akhirat, nikmat surga yang Allah janjikan orang beriman yang digambarkan oleh Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan pilihan ayat yang lain. In ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut atas kalian pada hari ini di akhirat surga. Wala antum tahzanun, dan tidaklah kalian perlu bersedih. Alladzina amanu bi ayatina, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Wa kanu muslimin, dan mereka orang-orang yang berserah diri, yang masuk Islam. Udkhulul jannah, orang yang berislam, orang yang beriman. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang muslim, orang beriman masuk surga. Udkhulul jannah, antum kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian yang juga beriman. Tuhbarun, ya, di habratu tinta, dipenuhi nikmat. Yutafu alaihim bisihafin min dhahab, dipergilirkan kepada mereka tempat sihaf, tempat makan dari emas. Ya, wa akwabin, juga gelas, tempat-tempat minum dari emas. Karena itu, nah nanti juga ada dalam Riyadhus Shalihin tentang larangan minum makan di teralaskan atau tempat terbuat dari emas dan perak. Karena itu untuk mereka di dunia, orang-orang kafir yang tidak beriman di dunia, walakum fil akhirah, dan nanti nikmat kalian di akhirat. Wa fiha ma tashtahil anfus, di surga itu ada semua apa yang menjadi syahwat diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian. Wa taladdul a'yun, kemudian enak dipandang. Wa antum fiha khalidun, kalian berada di dalamnya selama-lamanya, kekal. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang akan kalian terima, kalian warisi karena apa yang telah kalian perbuat. Lakum fiha fakihatun katsiratun wa minha ta'kulun, di sana kalian akan mendapatkan buah-buahan yang banyak, kalian akan makan darinya. Allah Ta'ala juga, Allah juga berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin, orang-orang bertakwa akan berada di tempat yang aman, fi jannatin, di taman-taman, wa uyun, mata air, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, memakai sundus dan istabraq, ya, pakaian-pakaian sutra, pakaian-pakaian yang dunia mereka tidak pakai, mereka dilarang. Ya, mutaqabilin, saling berhadapan. Kadzalika wa zajjnahum bihurin ain, kemudian kami juga pasangkan mereka dengan bidadari-bidadari, yad'una fika bikulli fakihatin aminin, ya. Mereka bebas di sana meminta buah-buahan dengan penuh rasa aman. Tidak khawatir jadi busuk, tidak ada khawatir kemahalan dan seterusnya, tidak ada. Mereka la yadukuna fiha al-mauta illa al-mautatal ula, tidak merasakan kematian kecuali yang sudah di dunia itu. Wa waqahum adzabal jahim, Allah menjaga mereka dari azab jahim, neraka jahim. Fadlan min rabbik, semuanya adalah keutamaan dari Allah. Zalika huwal fawzul azim, demikianlah itu semua adalah keberuntungan yang luar biasa. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, semuanya orang-orang yang baik itu akan berada dalam kenikmatan. Alal arwaiki yanzurun, di tempat-tempat arikah itu, ya, hadis orang yang menyampaikan ala muttaqian ala arikatiyah. Kalau yang pernah suka ke warung-warung Arab tuh lihat ya, santai mereka habis makan biasanya santai sambil miring-miring itu arikah ya. Tempat duduk ya sofa lah mungkin kalau kita ya, mirip-mirip sofa, tapi kalau mereka jarang ada kakinya. Ya, lesehan begitu ya, ya intinya seperti sofa begitu. Muttaqiun, bertelekan. Ya. Yang alal araki yang zurun, memandang, melihat. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, engkau lihat wajah mereka cerah, dipenuhi dengan nikmat. Yusqawna min rahiqin makhtum, ya, diberi minum dari minuman yang penuh dengan sudah puncak kenikmatan. Makhtum ditutup ya, puncak kenikmatan. Khitamuhu misk, dicampur dengan minyak misk. Wa bidzalika falyatanafasun, karena itulah
kita bertanafus untuk mendapatkan kenikmatan ya akhirat, yaitu berupa surga Allah yang memang dipenuhi dengan jalan-jalan terjal, turbulensi dan sebagainya. Tapi di sanalah kita orang-orang beriman itu diminta untuk berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim, dicampur dengan tasnim, aina yashrabu bihal muqarrabun, sumber air yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Kelompok-kelompok ini didekatkan. Allah maj'alna minal muqarrabin, ya Allah benar-benar menjadikan kita min ashabil jannah, penghuni surga, bahkan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau menutup sebelum menyebutkan hadis-hadis ya, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lum. Ayat-ayat dalam bab ini banyak dan sudah ada dikenal. Artinya ini saya ingin menegaskan seperti pengantar beliau bahwa penting bagi kita ya menguasai Al-Qur'an sebagai petunjuk dasar, petunjuk umumnya, sehingga ketika kita membaca hadis tidak akan keluar, memahami hadis tidak keluar dari bingkai koridor Al-Quran. Wallahu ta'ala alam, maka waktu kita masih ada sebenarnya satu metodologi lagi atau satu hal lagi, tapi waktu kita yang terbatas. Ini mungkin pada pertemuan berikutnya. Ini satu juga ya, satu hal yang juga dicontohkan juga oleh Imam Nawawi nanti dalam, kalau saya akan sebutkan contohnya, bagaimana memahami hadis itu juga seperti yang beliau praktekkan adalah mengumpulkan hadis-hadis terkait dalam satu tema dalam bab tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sementara saya cukupkan ya, karena waktu kita untuk berikutnya masih tersisa mungkin 10 menit. Untuk mungkin ada yang perlu disampaikan, ada pernyataan dulu mungkin sebelum pertanyaan. Jika ada yang kurang tepat dari saya mohon diluruskan. Wallahu ta'ala alam. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.